Mustahil para habaib itu bernasab kepada Nabi Muhammad SAW. Tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Para Habib mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, tetapi nasab mereka tertolak oleh kajian pustaka. Artinya menurut turas dari kitab sejaman sumber primer dari Al-Mu'asir atau Al-Gharibah itu tidak ditemukan nama Ubaidillah, walaupun ya kalau kita bertemu dengan orang yang pakem terhadap teori nasab ya selesai, cukup catatan nasab. Walaupun kendati pun begitu, kalau kita tanya dari mana catatan nasab itu bermula, terus secara terus menerus ya nanti akan mentok pada Habib Ali As-Sakron itu atau kepada As-Suluk ya. Nama Ubaidillah tidak tercatat sebagai anak Ahmad bin Isa. Nama Ubaidillah muncul pertama kali dalam kitab seorang Habib 550 tahun setelah wafatnya Ahmad bin Isa. Sebelumnya tidak pernah dicatat dalam kitab nasab para ulama nasab maupun kitab-kitab sejarah. Artinya di sini ketiadaan catatan itu, jangankan catatannya, maksudnya clue-nya saja belum ditemukan. Itu yang saya ketahui tentang Ahmad bin Isa itu memiliki nama Ubaidillah. Bagi penulis, nasab mereka tertolak dari Bagi penulis, maksudnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, nasab mereka tertolak dan terputus kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kuat sekali indikasi sosok alwi dan ayahnya Ubaidillah, keduanya sebagai tokoh fiktif. Algoritma penelusuran dua tokoh ini mengarah ke jalan buntu. Bukan hanya berkonklusi mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, tetapi sangat kuat diyakini keduanya sama sekali tidak pernah ada. Nampaknya tokoh yang benar-benar historis dari keluarga Habib dimulai dari nama Muhammad bin Ali yang digelari keluarga mereka. Ratusan tahun setelah kematiannya sebagai Al-Faqihil Muqaddam, inilah nama inti keluarga mereka. Habib Ali As-Sakron dan keluarga lainnya dari abad 9 Hijriah berusaha mencari tahu siap silsilah leluhurnya. Jauh di Mirbat, ada ulama besar bernama Muhammad bin Ali Al-Qolai yang wafat 577 tahun Hijriah. Namanya masyhur sebagai ahli fikih yang pendapatnya dikutip dalam kitab-kitab Mu'tabaroh Madhab Asy-Syafi'i. Berdasarkan tulisan Kiai Haji Imam Jazuli dari Cirebon yang menyebut Al-Qolai ini sebagai Ba'alawi, mungkin ia berdasar satu sumber. Kemungkinan besar permulaan ijtihad mengarah kepada bahwa kakek Al-Faqih Al-Muqaddam adalah Muhammad bin Ali Al-Qasam atau bin Ali Al-Qolai, Silsilahnya menjadi Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad bin Ali Al-Qolai. Karena satu hal, mungkin adanya data silsilah keluarga asli Al-Qolai yang ditemukan, maka nama Al-Qolai ini kemudian diubah menjadi Kholi Qasam, masih mirip. Jadi urutan silsilah Faqih Muqaddam menjadi Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali Kholi Qasam. Nama Mirbat yang sudah terlanjur disematkan kepada Muhammad bin Ali tetap dipakai. Nama julukannya menjadi Muhammad Sahib Mirbat ya. Hari ini yang kita saksikan ya maksudnya. Jadi nama julukan menjadi Muhammad Sahib Mirbat. Hari ini kita bisa menyaksikan adanya makam dua tokoh ini, yaitu Muhammad bin Ali Al-Qolai dan Muhammad bin Ali Kholi Qasam Sahib Mirbat. Dua nama yang sama dengan julukan nisbat yang mirip dan hidupnya sezaman harus membuat curiga para peneliti termasuk Gus Rumail. Julukan Sahib Mirbat kita terjemahkan saja, yang punya kota Mirbat, pantasnya disematkan kepada Muhammad bin Ali Al-Qolai mengingat nama besarnya dan karangannya yang tersebar. Tetapi kenyataannya diberikan kepada Muhammad bin Ali Ba'alawi, padahal namanya tidak dikenal para ulama. Kenapa? Wallahu a'lam. Gus Rumail mungkin dapat menelusuri, dan saya yakin Gus Rumail hanya akan sanggup menelusuri keluarga Habib sampai kepada nama Faqih Al-Muqaddam, tentu dengan nama Muhammad bin Ali, bukan Faqih Al-Muqaddam. Penulis yakin manuskrip tahun 697 Hijriah yang ditemukan Gus Rumail, jika benar, tidak menyebut nama Muhammad bin Ali dengan gelarnya Faqih Al-Muqaddam, tetapi menyebut nama aslinya Muhammad bin Ali, karena gelar itu baru di zaman Habib Ali As-Sakron. Dan saya yakin nama Muhammad bin Ali yaitu Al-Faqih Al-Muqaddam inilah nama yang terakhir yang bisa ditemukan sejarawan dalam melacak keluarga Habib. Al-Faqih Al-Muqaddam wafat 562 Hijriah. Lalu ia keturunan siapa? Wallahu a'lam bishawab.
Yang jelas, ia bukan keturunan Nabi Muhammad SAW dari jalur laki-laki berdasar hasil tes DNA keturunannya yang ada hari ini. Sebagaimana berita yang disampaikan Dr. Sugeng Sugiharto. Marga Al-Habsyi, Asegaf, Jamalul Lail, dan BSA, mungkin maksudnya bin Syekh Abu Bakar, itu masuk pada halogrup GY32613. Sedangkan untuk bisa disebut keturunan Nabi Muhammad, ia harus memiliki halogrup yang sama dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karena ia adalah menantu dari Nabi Muhammad SAW. Halogrup Sayyidina Ali adalah JFGC10500. Menurut para ahli, mustahil jalur garis laki Sayyidina Ali tidak sama halogrupnya dengan Sayyidina Ali. Maka menurut para ahli, berdasar hasil dari para habib yang telah melakukan tes DNA dengan halogrup G, mereka bisa disebut keturunan Nabi Muhammad itu hukumnya mustahil, bahkan masih menurut para ahli. Para habib dengan hasil G ini tidak pula keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena halogrupnya Nabi Ibrahim itu JFGC8712. Hasil tes DNA menurut para ahli sangat persis dan dapat dipercaya. Memang hasil tes DNA tidak bisa menetapkan nasab. Jika ada seorang anak setelah di tes DNA mempunyai darah dari ayah biologisnya, maka tidak serta-merta secara syar'i ia dianggap bernasab kepada ayah biologisnya itu. Harus ada akad nikah yang sah untuk kesohihan nasab. Jika tidak ada akad nikah, walau terbukti berdarah dari ayah biologisnya, maka ia ditetapkan bukan anak dari ayahnya. Ia tidak bisa mewaris harta ayahnya. Tetapi jika dalam satu kasus terjadi sebaliknya, yaitu ada anak yang sudah masyhur sebagai anak si fulan, lalu ada yang bersaksi bahwa anak itu bukan anak si fulan, kemudian dilakukan tes DNA dan terbukti anak itu tidak memiliki darah ayahnya, maka jelas anak itu bukan anak ayah yang diakuinya. Seperti itulah hasil keputusan Muktamar NU ke-31 di Solo tahun 2004. Maka hanya kejernihan jiwa yang akan menyampaikan kita kepada sebuah kebenaran hakiki, bukan perasaan, bukan doktrin. Kepasrahan dan rela akan setiap takdir Tuhan adalah tambang emas keikhlasan dan keselamatan. Siapa yang membela kemuliaan Nabi Muhammad SAW, apakah ia yang membantu seseorang yang bukan zuriyah Nabi lalu mengaku sebagai zuriyah Nabi, atau dia yang berusaha agar para pengaku zuriyah Nabi ini bertaubat dan dari menisbahkan dirinya sebagai zuriyat Nabi? Ada yang mengatakan salah mencintai lebih baik daripada salah membenci. Penulis katakan lebih baik kita mencintai semua orang, itu lebih selamat, termasuk mencintai orang yang salah jalan. Cara mencintainya bukanlah kita dukung ia terus untuk berjalan di jalan yang salah, namun kita tunjukkan bahwa ia berada di jalan yang salah, lalu kita tunjukkan jalan yang benar. Wallahu a'lam bihaqiqatil hal. Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani atau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan editor Didin Syahbudin. Kira-kira itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Ini tulisan sudah mendalam ya saya pikir, dan ada beberapa tanggapan kepada Gus Rumel dan sudah membahas dari wilayah genetiknya. Silakan teman-teman bagi yang ingin membantah, ingin mengurai atau ingin apapun itu sangat dipersilakan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya hampura ya, saya minta mohon maaf kalau apabila ada yang kekurangan dari yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun satu huruf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma hdina hadasabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.